Halo guys, selamat datang kembali di channel Cude Media. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali perjalanan menjelajah dunia emulator game untuk MacBook M1. Setelah sebelumnya, kita mencoba emulator Nintendo Switch dan PS3 di MacBook Pro M1, sekarang kita akan mencoba emulator untuk konsol PS2. Software emulator yang akan kita pakai adalah Aether SX2. Aether SX2 merupakan emulator PS2 multiplatform untuk Windows, Android, Mac, dan Linux. Ya betul, selain untuk komputer, emulator ini bisa juga dijalankan di smartphone Android kalian. Meskipun menarik, kita akan coba untuk menjalankan emulator ini di Android di video-video berikutnya. Sayangnya, pengembangan emulator Aether SX2 ini telah dihentikan oleh developernya sejak awal tahun 2023 karena beberapa hal. Tapi, kalian tidak perlu khawatir, karena sampai sekarang ini, emulator ini masih merupakan salah satu emulator terbaik untuk memainkan game PS2, terutama untuk MacBook dengan Apple Silicon M1. Dari sekitar 2000-an game PS2, emulator ini bisa menjalankan 1800-an game tersebut, atau sekitar 87%. Selain itu, fitur resolution scaling di emulator ini berjalan dengan sangat lancar, yang membuat game-game yang dulunya masih kelihatan jadul atau kotak-kotak berubah menjadi lebih detail dan smooth. Di video kali ini, kita akan membahas cara download, instalasi, setting, serta melakukan tes beberapa game PS2 di emulator ini. MacBook yang akan kita pakai adalah MacBook Pro M1 14 inci, base model keluaran tahun 2021. Sebelum kita membahas instalasi dan setting, kita akan mulai dahulu dengan melihat kemampuan emulator ini dengan mengetes beberapa game. Kita akan mencoba 7 game PS2 di video kali ini. Dan untuk game-game ini, resolution scale-nya dinaikkan 4 kali lipat sehingga in-game resolution-nya menjadi 2048 kali 1792. Selain itu, game speed-nya disetting 100% dengan FPS normalnya menjadi 60 fps dan untuk game PAL menjadi 50 fps. Tapi, sebagaimana bisa dilihat di beberapa game yang akan kita tes, setting FPS ini tidak bisa selalu berjalan karena ada beberapa game yang FPS-nya di-lock di sekitaran 30 fps. Oke, game pertama yang akan kita tes adalah Devil May Cry 2. Game keluaran Capcom ini dikeluarkan tahun 2003, dan versi yang dipakai untuk emulator ini adalah versi PAL, sehingga FPS-nya berjalan di 50 fps. Game ini berjalan stabil dan smooth tanpa adanya masalah atau glitch. Game kedua yang akan kita coba adalah Final Fantasy 12. Square Enix mengeluarkan game ini di tahun 2006 untuk konsol PS2. Game ini merupakan salah satu game yang nge-push kemampuan grafik PS2. Dan dengan fitur resolution scaling di emulator ini, game ini tampil menjadi lebih detail dibandingkan dengan versi natif di konsol PS2. Game ini berjalan lancar di 30 fps, dan ini sebagai salah satu contoh di mana gamenya sendiri melock FPS-nya di 30 fps. Game selanjutnya adalah God of War 2. Game first party Sony ini dikeluarkan di tahun 2007 dan merupakan salah satu contoh game yang bisa di-unlock FPS-nya menjadi 60 fps. Dan sebagaimana bisa dilihat, game ini berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya stuttering. Game keempat adalah Grand Theft Auto San Andreas. Game legendaris ini dikeluarkan oleh Rockstar di tahun 2004. Dan di tahun-tahun berikutnya, game ini diport ke berbagai konsol, bahkan sekarang bisa dimainkan di smartphone Android. Aether SX2 bisa menjalankan game ini di sekitaran 30 fps dengan adanya sedikit grafik glitch, di mana ada bayangan di in-game grafik dan membuat game ini menjadi agak ngeblur. Pro Evolution Soccer 2014 atau PES 2014 adalah game selanjutnya yang akan kita tes. Game ini berjalan dengan sangat lancar di sekitaran 60 fps tanpa adanya grafik glitch. Game selanjutnya adalah salah satu game ikonik untuk PS2, yaitu Shadow of the Colossus.
Game keluaran Sony ini diterbitkan pada tahun 2005 dan beberapa tahun lalu game ini di-remake menggunakan engine yang lebih modern untuk konsol PS4 di tahun 2018. Di emulator ini, FPS-nya berfluktuasi di sekitaran 30 dan 60 FPS. Di area yang tidak terlalu ramai, game ini berjalan di 60 FPS. Tapi ketika menghadapi salah satu Colossus, game ini berjalan di 30 FPS. Fluktuasi ini tidak terlalu mengganggu gameplay karena transisi FPS ini berjalan dengan sangat baik. Game terakhir yang akan kita coba adalah Wild Arms 5. Game JRPG ini dikeluarkan di tahun 2005 oleh Sony. Dan sebagaimana bisa dilihat di sini, game RPG ini berjalan dengan sangat lancar di sekitaran 60 FPS. Bagi kalian yang masih di sini dan ingin tahu di mana untuk mendownload emulator ini, beserta bagaimana cara settingnya, bagian selanjutnya adalah untuk kalian. Oke, untuk mendownload emulator ini, kalian bisa mengaksesnya melalui link yang ada di deskripsi. Karena pengembangannya sudah dihentikan, halaman yang akan kita buka adalah halaman download archive. Setelah halaman tersebut terbuka, scroll ke bawah dan pilih desktop. Kemudian pilih Mac. Yang harus jadi catatan di sini adalah untuk versi Mac, emulator ini hanya bisa berjalan di Apple Silicon dan tidak bisa berjalan di MacBook dengan prosesor Intel. Jadi kalau kalian menjalankan MacBook dengan prosesor Intel, lebih baik kalian menggunakan Bootcamp untuk menginstal emulator ini. Setelah itu, scroll ke bawah dan klik di versi yang paling baru di bagian atas list. Dan file installer tersebut akan di-download. Double klik pada file tersebut. Kalau muncul notifikasi emulator ini tidak bisa dibuka, kalian jangan khawatir. Tutup notifikasi tersebut, buka System Settings, dan lanjut ke menu Privacy and Security. Scroll ke bawah sampai kalian menemukan keterangan Ether SX2 was blocked because it is not from an identified developer. Klik Open Anyway. Maka akan muncul Windows baru untuk memasukkan password MacBook kalian. Kemudian klik Unlock dan Open, maka Windows emulator ini akan terbuka. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi BIOS PS2 di emulator ini. Untuk melakukannya, pilih menu setting di kiri atas, kemudian klik BIOS. Untuk mendapatkan BIOS ini, kalian harus ngedump BIOS PS2 yang kalian miliki sendiri, atau bisa kalian Google sendiri. Di Windows Setting BIOS, kalian bisa melihat BIOS directory di atas. Dan yang harus kalian lakukan adalah copy file BIOS yang berekstensi .bin yang kalian miliki ke folder tersebut. Setelah di-copy, klik tombol Refresh List di Windows ini untuk melihat kalau file kalian sudah terdeteksi. Langkah selanjutnya adalah setting game folder. Untuk masuk ke menu setting folder, kalian bisa melakukannya melalui menu setting di kiri atas, kemudian pilih game list. Atau pada saat pertama kali instalasi emulator ini, Add Game Directory akan muncul di halaman utama emulator. Setelah itu, pilih folder game yang berisi game-game PS2 yang berekstensi .iso. Klik Yes, dan game-game yang kalian miliki akan muncul di Windows Ether SX2. Selanjutnya, kalian bisa double klik game-game tersebut untuk mulai memainkan gamenya. Demikianlah cara setting emulator dan juga merupakan akhir dari video ini. Bagi kalian yang mau ngasih saran untuk emulator lain yang mau dicoba di MacBook ini, silahkan komen di bawah. Please subscribe, like, and comment. Bye!